Perkenalkan, nama saya Nimade Aryani Kumalasari, kelas 11 MIPA 1 nomor absen 27. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi biologi, yaitu siklus menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah hasil peluruhan endometrium atau dinding rahim yang bersumber dari tubuh kita dan dikeluarkan lewat vagina. Sedangkan siklus menstruasi adalah siklus kompleks yang merupakan hasil interaksi sistem endokrin dengan sistem reproduktif yang menyebabkan terjadinya perubahan pada endometrium uterus. Siklus menstruasi terjadi pada saat pubertas dimulai. Pada umumnya, rentangan siklus menstruasi adalah 28 hari, siklus terpendek 18 hari, sedangkan siklus terpanjang 40 hari. Ternyata ada yang memiliki kaitan sangat erat dengan menstruasi. Apakah itu? Ternyata yang memiliki kaitan sangat erat dengan menstruasi adalah ovulasi. Ovulasi adalah proses keluarnya oosit sekunder dari folikel ovarium menuju tuba Fallopi sebelum sperma datang. Nah, karena memiliki kaitan yang sangat erat, dalam video ini juga akan dijelaskan bagaimana ovulasi itu terjadi sampai menstruasi itu terjadi. Nah, untuk hormonal pada awalnya ada hormon FSH atau Follicle Stimulating Hormone yang memiliki kadar tinggi. Hormon FSH berfungsi untuk memacu perkembangan folikel ovarium yang mengubah dari calon folikel menjadi folikel primer lalu berubah menjadi folikel sekunder. Folikel adalah badan yang menyelubungi oosit sekunder. Dari folikel itu sendiri, maka timbullah hormon estrogen yang berperan untuk memacu ciri seks sekunder pada perempuan dan penebalan dinding rahim. Lalu estrogen akan menekan produksi hormon FSH yang mengakibatkan terjadinya perubahan dari folikel sekunder berubah menjadi folikel de Graaff atau folikel tersier. Lalu estrogen memacu adanya pengeluaran hormon LH atau luteinizing hormone yang berperan terjadinya ovulasi, yaitu keluarnya oosit sekunder dari folikel de Graaff lalu menuju ke tuba Fallopi dan menunggu sperma datang. Sedangkan folikel de Graaff yang telah ditinggalkan oleh oosit sekunder diperintah lagi oleh hormon LH untuk berubah menjadi korpus luteum. Lalu dari dalam korpus luteum tersebut maka timbullah hormon progesteron yang berfungsi untuk menebalkan, menjaga endometrium, dan untuk persiapan implantasi bersama hormon estrogen. Karena oosit sekunder tidak bertemu dengan sperma, maka korpus luteum berubah menjadi korpus albicans, sehingga di dalam korpus albicans tersebut hormon estrogen dan hormon progesteron menurun. Dan secara otomatis endometrium tidak terjaga. Akhirnya endometrium mengalami peluruhan yang disebut dengan menstruasi. Mengapa yang dikeluarkan darah? Karena dalam endometrium yang mengalami peluruhan tersebut terdapat banyak pembuluh darah. Selanjutnya ada siklus endometrium uterus yang terdiri atas 3 fase, yaitu fase menstruasi atau haid, yang kedua ada fase proliferasi, dan yang ketiga ada fase sekretori atau progestasi. Berikut penjelasan masing-masing fasenya. Yang pertama, yaitu ada fase menstruasi atau haid, yaitu fase pengeluaran darah dan sisa endometrium dari vagina. Fase ini pada umumnya berlangsung selama 4-5 hari. Pada awal menstruasi dianggap sebagai permulaan siklus baru dan dimulainya fase folikel.
Saat menstruasi berlangsung, sel-sel lapisan basal membelah untuk memperbaiki endometrium di bawah pengaruh estrogen yang dihasilkan oleh folikel yang sedang tumbuh dalam ovarium. Yang kedua yaitu ada fase proliferasi yang berlangsung setelah haid sampai ovulasi. Estrogen merangsang endometrium hingga menjadi tebal, serta merangsang pertumbuhan kelenjar dan pembuluh darah. Dan yang ketiga yaitu ada fase sekretori atau progestasi yang berlangsung setelah ovulasi atau saat terbentuknya korpus luteum. Korpus luteum akan memproduksi hormon estrogen dan progesteron dalam jumlah besar. Progesteron akan mengubah endometrium yang tebal menjadi jaringan yang kaya pembuluh darah dan glikogen dari hasil sisa kelenjar untuk mendukung kehidupan embrio jika terjadi pembuahan dan implantasi. Namun jika tidak terjadi implantasi dan pembuahan, maka endometrium akan mengalami peluluhan atau dimulainya fase menstruasi.